Ya, selamat sore semua. Saya Coach Hendra Hilman. Hari ini saya akan share bagaimana caranya supaya kita bisa memforecast profit and loss ya. Dan tentunya ini adalah report yang harus kita selalu lakukan ya. Ini adalah bagaimana cara kita untuk kita bisa memplanningkan profit and loss. Artinya sebagai seorang pengusaha kita harus tahu seberapa kita bisa melihat profit kita lebih besar, bahkan kita bisa memplanningkan berapa banyak profit yang kita akan capai di dalam perkembangan bisnis kita, ya. Oke, so next ya. Nah, ini kalau kita lihat di laporan keuangan biasanya simpelnya seperti ini, ya. Intinya adalah kita melihat kan kalau misalnya laporan seperti ini ya. Nah, ini kan dilihat bahwa ini kan simpelnya bahwa laporan keuangan itu mulai dari revenue, lalu COGS, gross profit dan sebagainya. COGS adalah cost of goods sold ya. Jadi modalnya kita lah, modal kita atau HPP kita, ya harga pokok penjualan. Nah ini misalnya contoh kita punya revenue atau omset 1.000 ya. Nah ini adalah laporan tahun sebelumnya, previous year. Jadi actual previous year. Jadi kalau kita punya laporan profit and loss, ini adalah laporan sebelumnya ya, mungkin tahun lalu. Nah kalau kita lihat per tahun ya atau per bulan peningkat omsetnya sekian, ada yang 1.000, 1.100, 1.050 dan sebagainya lah. Lalu kita akumulasikan dari setahun tersebut ternyata kita sudah mendapatkan omset 13.930 ya. Lalu kita marginnya atau COGS-nya, HPP-nya 6.120 dan jika revenue dikurangi dengan COGS maka hasilnya 7.810 ya. Gross profit per year. Lalu dikurangi dengan sales and marketing expense, general admin expense ya. Nah, total kita punya operating profit ya, yaitu adalah profit gross. Jadi misalnya gross profit dikurangi dengan dikurangi dengan expense, totalnya kita memiliki 4.470 operating profit. Nah, dikurangi financial income dan financial expense. Financial income bisa jadi mungkin tax dan sebagainya ya. Nah, itu total net income kita atau net profit kita 4.486. Nah, ini adalah laporan keuangan tahun lalu. Nah, sekarang kita ingin bagaimana memplanning ya laporan keuangan untuk tahun depan dan kita ingin planningnya berdasarkan historical data tahun lalu ya. Nah, kita lihat step 2 ya. Nah, berdasarkan dari hasil laporan tahun lalu ya, ini kan tahun lalu ya, nih. Nah, sekarang kita melihat, oh ternyata kita ingin memprofit atau memplanningkan setahun ke depan. Ini contoh ya, angkanya udah tersedia. Jadi ini contohnya angkanya sudah ada. Anda bisa jadi mulai dengan angka yang kosong. Misalnya Januari ya, Januari, Februari segala macam Anda mulai dengan angka yang kosong boleh. Misalnya revenue Anda rata-rata kalau lihat tahun lalu itu sekitar 1.100 lah gitu ya, anggap aja rata-rata 1.100. Nah, anggap aja di Januari kita mau set di 1.100 misalnya, contoh ya. Nah, misalnya begini, jadi di Januari kita mau set di 1.100, oke, di 1.100. Nah, lalu bagaimana caranya kita bisa memforecast atau memplanningkan bulan Februari, Maret, dan sebagainya, ya kan? Nah, tentunya kalau kita melihat dari historical data, ya, nah ini ada beberapa indikator yang perlu kita uh, pikirkan ya untuk bisa meningkatkan revenue kita atau menjadi satu faktor bagaimana cara menghitung revenue kita dan bagaimana cara menghitung dan memprediksi peningkatan revenue kita, ya. Nah, kalau kita lihat nih di baris pertama adalah tentang revenue atau omset. Jadi kita melihat ada beberapa asumsi ya, asumsi yang perlu diperhatikan. Pertama adalah pertumbuhan. Jadi kalau kita lihat di tahun lalu misalnya gitu kan, kita punya bisnis, contoh ya saya waktu di bisnis distributor fast moving consumer goods di bidang makanan ya, khususnya snacks, chocolates ya, itu per tahun pertumbuhannya sekitar 20-25%. Berarti kalau setahun sekitar pertumbuhannya 20-25% ya, itu dijadikan satu acuan, maka di tahun 2022, tahun depan misalnya begitu kan, kita punya perencanaan berarti pertumbuhannya sekitar 20-25%. Itu kalau berdasarkan historical sales growth ya. Nah, cuman ada beberapa indikator juga yang mungkin bukan hanya berdasarkan dari sales growth ya. Di antaranya misalnya di tahun depan itu kita rencana mau menaikkan harga, selling price-nya kita mau naikkan karena mungkin kita lihat ternyata beberapa produk tertentu harusnya harganya lebih mahal. Saat ini kita jualnya kemurahan, misalnya begitu kan. Coach, gimana kemurahan nih? Saya juga sarang perang harga. Nah, itu dia. Perang harga adalah mindset ya menurut saya, mindset dan juga belief.
Kalau kita beli produk kita perang harga kan perang harga. Tapi kalau kita beli bahwa produk kita tuh punya satu diferensiasi, satu keunggulan, satu keunikan dan kita memang bisa menjual kepada target customer yang tepat, bisa jadi mungkin harganya bisa kita naikkan. Ya, dan mungkin juga bisa bisa gara-gara price-nya kita naikkan atau mungkin bisa jadi ada beberapa harga tertentu yang saat ini mungkin kita bisa ya kita tingkatkan sekian persen. Nah, itu ada kemungkinan juga omsetnya bisa meningkat. Jadi mungkin bukan pertumbuhannya 25 sampai 20 sampai 25%, bisa jadi mungkin ada beberapa bisa ada peningkatan berbeda karena kita punya rencana untuk menaikkan harga. Ya. Nah, ada indikator berikutnya bisa jadi mungkin di 2022 atau next year rencana kita mau meningkatkan atau mengubah term of payment yang tadinya mungkin 14 hari, sekarang kita ubah, kita perpanjang jadi 21 hari. Sehingga demikian, sehingga customer-customer yang A khususnya ya, kategori A ya, kategori A itu customer-customer yang loyal, yang repeat, yang tidak pernah banyak komplain, ya belinya banyak, bayarnya cepat. Nah itu dia customer A. Nah karena kita melihat customer A ini loyal, baik dan sebagainya, kita kasih apresiasi buat mereka, yaitu adalah kita perpanjang term of payment-nya. Jadi yang tadinya 14 hari kita perpanjang jadi 21 hari contohnya begitu. Gara-gara demikian gara-gara customer happy mereka berani untuk order lebih banyak. Maka itu pun adalah indikator untuk bisa mengukur seberapa besar peningkatan omset di tahun depan, ya. Poin berikutnya adalah apakah ada produk-produk baru, ya produk baru yang mungkin akan di-launch di tahun depan. Nah, itu juga akan menambah eh, indikator atau menambah prediksi kita untuk bisa memplanningkan berapa banyak peningkatan omset, ya. Jadi ada beberapa produk-produk baru mungkin yang akan kita launch di tahun depan, itu juga akan menambah jumlah omset. Lalu ada beberapa hal tertentu seperti special occasion, Lebaran, Christmas, Chinese New Year, holiday season, ya, atau mungkin musim-musim tertentu, ya, atau beautiful impact day, contohnya misalnya kayak 12-12, 11-11, 10-10. Nah itu kan akan berdampak kepada sales. Jadi pikirkan juga di bulan-bulan tertentu yang kita mau adakan seperti tadi 12-12, 10-10, 11-11, 9-9 dan sebagainya, itu bisa meningkat salesnya sekian banyak atau berapa persen. Ya, waktu tahun lalu mungkin kita tidak pernah melihat itu, tapi tahun depan rencananya kita mau akan adakan promo seperti itu sehingga untuk meningkatkan jumlah penjualan. Ya, mungkin dari sisi revenue meningkat, tapi nanti dari sisi profit mungkin lebih kecil tapi volumenya lebih besar. Ya, jadi overall juga meningkat gitu kan. Nah, terus Anda juga bisa melihat dari stock situation. Bisa jadi mungkin di tahun depan kita akan merencanakan untuk men-stok lebih banyak. Karena apa? Mungkin dari beberapa historical data yang kita punya data OOS atau out of stock itu banyak ya, sehingga opportunity loss-nya besar di tahun lalu. Maka kita rencana mau meningkatkan jumlah stok terutama produk-produk yang Pareto yang bisa menghasilkan misalnya produk tersebut sebenarnya cuma 20% tapi menghasilkan 80% punya hasil. Jadi top 10 produk atau top 20 produk tercepat. Nah, itu kita akan tingkatkan stoknya, mungkin begitu sehingga revenue harusnya bisa meningkat karena tahun lalu ternyata kita loss 30% misalnya gitu. Gara-gara kita fokus kepada produk-produk Pareto, maka 2022 atau next year peningkatan bisnis kita bisa meningkat 20% atau 30% tambahan di luar yang kita forecast saat ini gitu kan. Maksudnya di luar yang kita hitung saat ini. Nah, terus special campaign ya regular government regulation itu juga sama. Jadi bisa jadi ada beberapa aturan pemerintah yang mungkin atau kebijakan pemerintah ya yang itu mungkin ada berdampak kepada peningkatan omset kita dan sebagainya ya. Itu penting juga. Oke, nah itu adalah beberapa faktor. Bisa jadi hal-hal yang lain yang mungkin kita pikirkan, misalnya adalah kita bisa, misalnya kita akan mengubah sistem insentif untuk tim sales, misalnya begitu. Itu pun juga akan mempengaruhi jumlah atau pertumbuhan omset. Ya itu pertama nih, bayangin di level 1 aja kita udah bisa banyak mengukur ya, bisa banyak memprediksi kira-kira omset kita bisa meningkat berapa persen. Ya. Nah, terus step berikutnya adalah gross profit. Nah, gross profit juga penting ya. Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan gross profit kita. Nah, beberapa faktor yang kita harus pertimbangkan juga salah satunya mungkin kita bisa punya margin yang lebih besar atau margin kita dibandingkan saat ini mungkin marginnya berapa persen mungkin kan, sehingga kita bisa nanti melihat marginnya kita lebih besar, marginnya kita lebih besar sehingga kita bisa setiap kali kita jual produk tersebut marginnya lebih besar. Kenapa bisa begitu? Karena mungkin selama ini kita nggak pernah melihat jumlah margin ataupun besar kecilnya margin. Yang penting kita jual omset aja. Mau margin kecil, margin besar, margin kecil, jual aja.
Nah, kali ini di 2022 atau di next year, kita benar-benar memplanningkan produk-produk yang memang bisa dijual dengan yang khususnya yang produknya memberikan margin cukup besar. Nah, dengan demikian harusnya gross profit-nya meningkat. Lalu juga faktor berikutnya tentang inflation, ya bisa jadi inflasi itu juga salah satu faktor untuk kita bisa melihat, oh ternyata kalau inflasi sekian, berarti harusnya saya bisa punya margin lebih besar lagi, lebih tinggi daripada inflasi. Cuma gimana nih coach, saya kan distributor nih, yang marginnya segitu-gitu aja. Nah coba kita pikirin ya, apakah cuma segitu ataukah tadi mungkin sebenarnya kita bisa jual produk-produk yang lebih high margin, dan dengan demikian ternyata hasilnya adalah secara gross profit lebih besar. Oke. Nah, bisa jadi juga ada faktor lain ya untuk misalnya foreign exchange rate ataupun kurs yang begitu naik turun dan sebagainya, itu juga bisa mempengaruhi ke profit ya. Juga bahan baku dan sebagainya, material cost itu meningkat juga bisa jadi eh, margin kita lebih kecil. Ya, mungkin kita ingin marginnya besar, tapi gara-gara harganya naik, mungkin terpaksa kita harus beli dengan harga baru. Nah, tapi bisa aja customer mungkin pada saat itu tidak langsung diberlakukan harga baru, tapi diberlakukan harga bagi. Jadi masih dikasih sebagian produk lama dengan harga lama, sebagian dengan produk baru. Nah, itu adalah kebijakan. Nah, kalau kita tahu itu, maka secara overall profitnya harus bisa kita hitung kan, ya. Nah, terus increase labor cost itu juga sangat pengaruh kepada profit ya. Lalu juga factory expenses, kita rencana mungkin ada di tahun depan kita tahu bahwa namanya listrik akan meningkat biayanya gitu kan, karena kita pasang AC atau karena kita mungkin tambah ruangan atau gimana. Nah, itu kan bisa jadi pengaruh ke listrik ya. Lalu juga mungkin kita rencana tahun depan kita akan ada investasi beli mesin dan sebagainya. Nah, itu kan juga mempengaruhi gross profit ya. Nah, ini tolong dipikirkan juga. Berikutnya adalah sales and marketing. Nah, sales and marketing juga penting. Ya, kita harus memprediksi kira-kira di 2022 tahun depan ini kira-kira budget alokasi untuk marketing and sales berapa persen, ada peningkat berapa persen. Kita rencana mau nambahin di iklan, kita mau nambahin di pakai endorsement ataupun kerjasama dengan beberapa vendor, lalu kita harus kasih semi barter budget misalnya untuk bisa mendapatkan kerjasama, misalnya begitu. Nah, itu kan berarti meningkat secara marketing ya, expense atau budgetingnya. Lalu kita misalnya juga rencana mau ada ubah packaging ya, atau kita ubah strategi iklan dan sebagainya, itu juga pasti ada peningkatan di expense ya. Kita mau fokusin di sosial media lebih gencar lagi, kita mau buat website dan sebagainya, itu kan ada budget alokasi untuk marketing. Nah, tapi dengan demikian pastinya kita harapkan omset lebih meningkat. Nah, cuman ya cost-nya kan kita udah tahu. Nah, karena cost-nya sekian, maka peningkatan omsetnya harus berapa persen. Kalau kita ingin profit net di bawah tidak berkurang. Ya, itu harus kita pikirkan maksudnya ya. Lalu general admin expense ini juga penting. Jadi bagaimana caranya misalnya kita bisa menghitung, oh ternyata ya ini tadi ya contohnya di marketing ya. Ada beberapa misalnya kita punya revenue ataupun budget marketing kita naikkan karena ini sangat berdampak kepada revenue omset ya. Inflasi TV ads atau mungkin bukan hanya TV ads ya, YouTube ads, print ads, kita bikin brosur atau kita bikin spanduk ya, kalau masih offline. Kalau misalnya online kita mulai pasang iklan, kita pakai endorser atau kita boost post dan sebagainya lah ya. Itu banyak hal-hal, atau kita pasang atau invest untuk bikin web. Nah, itu semua adalah marketing activities dan juga alokasi budget marketing yang harus kita pikirkan, sehingga itu sangat mempengaruhi pertumbuhan dari omset. Jangan sampai budgetnya kita nambah tapi omsetnya tidak bertambah ya. Nah, dan sebagainya lah. Mungkin review insentif tadi saya bilang ya, untuk sales tentunya kan kita ada review insentif scheme untuk tim salesnya, karena selama ini mungkin insentifnya kurang menarik buat tim sales. Kita review ulang, kita berikan insentif scheme yang berbeda, mungkin kita tambah X persen sehingga bisa memacu atau memicu motivasi tim salesnya. Nah, itu juga akan berpengaruh kepada uh, sales ya, omset ya, profit ya. Nah, itu penting juga. Nah, terus berikutnya adalah, nah ini ya, general admin expense. Nah, ini juga sama. Ya, mungkin ada peningkatan target rasio, kalau kita bisa menghitung ya, rasio expense atau general admin expense dibandingkan dengan revenue berapa persen. Kita bisa hitung. Inflasi, peningkatan salary, invest untuk computer upgrades, ya, sistem upgrade dan sebagainya. Itu kan investasi yang harus kita alokasikan, harus kita hitung. Sehingga omset kita harus meningkat berapa. Ya, dan sebagainya lah. Oke. Nah, nomor 6, nah itu semua. Jadi intinya dengan kita mempertimbangkan beberapa faktor tadi, kita akan semakin lebih detail pada saat kita memplanningkan laporan keuangan atau profit and loss forecast. Nah, saran saya ini bisa dilakukan sebaiknya sebelum tanggal 5 di bulan
Januari, sebelum tanggal 5 di bulan Januari. Kenapa? Karena kalau kita bisa punya ini sebelum Januari, maka planning kita akan lebih detail lagi sehingga kita bisa plan ahead. Ya, bahkan kita bisa mulai komunikasi dengan tim, ini yang akan kita lakukan, strateginya seperti ini karena kita punya planning rencana di bulan Januari adalah profitnya sekian, Februari sekian, dan sebagainya. Jadi ini punya deadline, saran saya Anda bikin default deadline, kalau bisa tanggal 3 Januari sudah selesai, sehingga Anda punya satu planning P&L untuk 1 tahun ke depan. Ya, nah semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat buat Anda dan Anda semakin jelas. Kalau Anda belum jelas, Anda bisa ulang lagi video ini, ya, dan nanti pada saat, misalnya pada saat coaching session, kita akan bahas dengan lebih detail. Oke, selamat sore, salam pengusaha, semoga bermanfaat.